kedua orang tua Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati pada malam hari ini yang terhormat Bapak Ustadz Pratikno, yang kami hormati Ketua Arisan Keluarga, yang kami hormati orang tua Nini Mama, yang kami hormati Budo Kandung dan adik-adik kakak-kakak sekalian. Mari kita senantiasa mengucapkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah syukur kita telah dapat kembali berkumpul setiap tanggal 5. Alhamdulillah kita ingat selalu tanggal yang telah kita sepakati bersama untuk pengajian rutin kita dan sekaligus silaturahmi dan silaturahim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada pucuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang tua nih Mama, Budo Kandung dan sana, bahwasanya sebelum susunan acara kami mulai, terlebih dahulu kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Ustadz kita yang telah meluangkan waktunya untuk kita bersama berkumpul pada malam hari ini, karena beliau sama-sama kita ketahui dia pekerjaannya sangat banyak, jadwal jadi Ustadz juga jadwal travel umroh. Bukan kami promosi, bukan, tapi ngasih tahu ya Bu saya ya. Jadi mudah-mudahan ada rezeki, ada niat kita melaksanakan umroh. Ustadz ini pakai YouTube-nya ini Ustadz, karena Allah itu memanggil orang-orang yang ada niatnya. Jadi kalau kita kurang mampu, insyaallah Allah memampukan untuk kita. Baiklah, kita mengucapkan terima kasih kepada Ustadz dan terima kasih juga kepada saudara-saudara sekalian, anggota terkhususnya kita sudah berkumpul pada malam hari. Dan untuk menghemat waktu, mari kita bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan selanjutnya ceramah agama, dan terakhir doa, langsung kita tutup. Itulah susunan acara yang kita lakukan pada malam hari. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kepada yang membaca Al-Quran, yaitu saudara kita Bapak Heri. Kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الفرقان على عبده ليكون على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولن يتخذ ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا من تولى حياته ولا نشورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara langsung masuk TPI RCTI habis kalah ini kan udah selesai
Jadi kepada ya. orang tua beserta modal sekalian mohon diminum air yang sudah disediakan untuk pemuda dengan bersama-sama dan saudara mengenai. Silakan acara kita sejenak. Minum Pak Mon. Oh, Pak minum. Iya. Apa jadi kan? Kau acara mulai ya? Kalau mulai acara dulu tapi Baiklah, orang tua kita lanjutkan. Baiklah, sering dengan kita istirahat, minum kopi, kita dengarkan siraman rohani dari Ustadz kita, nantinya apa yang disampaikan mendapat ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita bersama. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang terhormat ini Mama Budo Kandung Ibrahim, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, arisan keluarga yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Zul, setiap tanggal 5 bapak-bapak istiqomah untuk menuntut ilmu agama. Karena pada dasarnya ilmu ini sangat penting. Kalau ingin kita bahagia di dunia harus dengan ilmu. Ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Ingin bahagia dunia dan akhirat juga harus dengan ilmu. Karena ada orang-orang yang menyangka dengan jabatan, dengan jabatan akan membuat dia bahagia. Maka dia mengejar jabatan, kejar jabatan, sampai dia mendapatkan jabatan. Ternyata ada yang bahagia, ada yang tidak. Contohnya siapa Pak? Sambo. Sambo. Contohnya Sambo ya. Pangkatnya tinggi Pak, ya. Tapi dengan jabatan tinggi tidak bahagia. Nah, bagaimana dikatakan bahagia? Kok bunuh orang? Ya. Kalau dia itu bahagia, tidak mungkin bunuh orang. Tapi kenapa? Tekanan pikiran dan lain sebagainya akhirnya membunuh orang. Artinya apa? Jabatan yang selama ini kita idam-idamkan, jabatan yang selama ini kita ingin dapatkan dengan cara sikut kanan, sikut kiri, pijak kanan, pijak kiri. Demi apa? Demi ketika kita menduduki, kita ingin menjadi orang bahagia, ternyata belum tentu kita bahagia. Ya, contohnya ada, ya. Apalagi uang, ya. Ada orang yang mati-matian juga mengejar uang, ya. Siang malam tidak pakai tidur lagi, ya. Ada itu, ya. Tapi ini bukan berarti saya nggak nyuruh berusaha, karena kita apalagi bapak-bapak, kita laki-laki, surat Al-Baqarah ayat 233, laki-laki itu wajib, ya, wajib berusaha, wajib bekerja, ya. Kalau ibu-ibu punya laki-laki, ibu-ibunya kerja dari pagi sampai sore, suaminya cuma guling-guling di ranjang, uang ke laut, ya. Harus bekerja, laki-laki itu harus bekerja. Ya. Nah, laut jauh, sungai di konak bawah tuh, ya. Ya.
Udah. Jadi jangan dibuang ya, maksudnya itu apa? Nah, sifatnya itu dibuang karena laki-laki itu harus bekerja, harus apa? Memberi nafkah setelah dia menikah, kewajibannya ya surah Al-Baqarah ayat 233, laki-laki itu wajib mencari nafkah. Ayo, wassalam. Nah, kita kembalikan lagi. Suruh ngambil surangnya belakang. Ya. Tapi bukan berarti dengan kita ini dilarang memiliki jabatan. Juga bukan berarti Islam itu melarang kita menjadi orang kaya. Semua boleh. Ya. Semua boleh. Contoh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu pernah menjadi presiden atau yang kita kenal dengan khalifah. Khalifah. Jadi kalau kita mendengar bahasa khalifah, khalifah itu raja. Kalau di kita itu presiden. Jadi bolehkah orang Islam menjabat dengan jabatan yang tinggi? Boleh. Ya. Semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak yang terbantu. Boleh tidak orang Islam itu menjadi orang yang kaya? Boleh. Dengan kekayaan kita banyak yang bisa kita lakukan untuk agama Allah ini. Jadi ya, jangan sampai Islam itu kesannya miskin. Tidak. Ya, Islam itu kesannya nggak punya jabatan, enggak. Malah kalau bisa kita ini punya jabatan semua. Ya. Yang 2024 nanti mau nyalon presiden silakan. Ya, ya tak masalah. Ya, mumpung saya nggak milih. Ya. Ya, jadi itu. Ya. Jadi boleh kita menjabat dengan jabatan tinggi, boleh kita memiliki kekayaan yang banyak, tapi ingat jabatan dan kekayaan kita jangan sampai ketika kita mengejarnya melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah. Banyak orang yang bekerja ketika azan berkumandang masih sibuk, ya. Ada waktunya. Kita tidak selamanya sholat. Dalam surat Al-Jum'at, ya, setelah sholat apa? Fantasyiru fil ardh, bertebaran di muka bumi, cari rezeki Allah, ya. Cari rezeki Allah. Nah, tugas kita hanya berusaha, ya. Masalah rezeki, jodoh, maut itu Allah yang menentukan. Nah, ini ada seorang sahabat, mungkin bapak-bapak tahu semua, sahabat ini tidak pernah miskin. Ya, sahabat ini tidak pernah miskin. Siapa nama sahabat ini, Pak? Ada yang tahu sahabat yang tidak pernah miskin? Yang tahu silakan jawab. Yang jawabannya benar boleh pulang duluan. Ya. Abdurrahman bin Auf. Ya. Abdurrahman bin Auf ini pernah mendengar sabda dari Rasulullah. Abdurrahman bin Auf, engkau itu akan masuk surga 5.000 tahun setelah sahabatmu yang miskin masuk surga. Nah, jadi sahabat yang miskin itu sudah 5.000 tahun di surga. Abdurrahman bin Auf baru masuk surga. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf ini harus dihisab dulu, diperhitungkan karena banyak hartanya, orang kaya. Maka mendengar hadis ini, Abdurrahman bin Auf bercita-cita. Apa cita-citanya? Mulai besok aku ingin jadi orang miskin. Nah, itu Pak. Ada bapak-bapak di sini yang cita-citanya pengen miskin? Ada, kan? Sama, saya juga tidak pengen. Ya. Nah, tapi apa? Abdurrahman bin Auf bercita-cita pengen miskin. Maka keesokan harinya, ya, setengah harta Abdurrahman bin Auf itu diberikan kepada Rasulullah untuk membantu peperangan. Sementara setengahnya lagi berpikir Abdurrahman bin Auf, bagaimana cara aku agar miskin? Maka dia jalan-jalan di kota Madinah. Ketika di kota Madinah, dilihatnya ada penjual-penjual kurma yang bersedih. Kenapa? Karena kurmanya sudah busuk. Kurmanya sudah busuk. Maka ini kata Abdurrahman bin Auf, kesempatanku untuk menjadi orang miskin. Dengan apa? Membeli kurma busuk. Jadi dibelilah seluruh kurma busuk yang ada di kota Madinah. Dengan harapan Abdurrahman bin Auf ini rugi, bakal miskin.
Nah, setelah dibeli kurma busuk itu, keesokan harinya datang utusan dari Yaman. Utusan dari Yaman ini sedang mencari obat penyakit karena di Yaman itu sedang mewabah penyakit. Ya, wabah penyakit. Maka orang-orang dari Yaman ini sengaja datang ke Madinah untuk mencari penawar penyakit tersebut. Akan dibeli penawar ini dengan berapapun harganya, walaupun mahal akan dibeli. Dan ternyata apa obat penawarnya, Bapak dan Ibu? Obat penawar penyakit yang ada di Yaman adalah kurma busuk. Ya. Akhirnya diarahkanlah ke rumah Abdurrahman bin Auf. Itu sudah dibeli Abdurrahman bin Auf. Nah, maka datang utusan dari Yaman, dibeli dengan harga yang tinggi. Akhirnya apa? Tidak jadi miskin. Nah, itu yang terjadi kepada Abdurrahman bin Auf. Ya. Nah, maka Bapak dan Ibu, itu seperti itulah rezeki. Ya. Seperti itulah rezeki. Tugas kita hanya berusaha. Masalah rezekinya Allah yang menentukan. Ya. Allah yang menentukan. Ya. Seperti Pak Zul tadi, ya. Pak Tikno tuh siang jadi tentara, ya, siang jadi tentara, malam jadi Pak Ustadz, ya, di sela-selanya jadi pegawai travel umroh, bukan siko bagi dua lagi, siko bagi tiga, ya. Nah, tapi apa? Ya, saya tidak terlalu memorsir, ya. Ya, mungkin Bapak dan Ibu melihat jamaah AME saya 62 orang. Jamaah Agustus 45, jamaah November nanti sudah terkumpul 63, ya. 63. Mungkin Kepayang itu baru ada sejarah sebanyak itu, Pak, ya, terkumpul, ya. Alhamdulillah. Apakah dari pagi sampai malam? Nah, itu insya Allah. Ya, tahun depan. Nah, belum. Nah, baru persiapan. Ya, insya Allah semuanya jalan-jalan jamaah, ya, ke Tanah Suci, ya. Amin. Walaupun nggak melalui travel saya nggak masalah. Yakin Bapak dan Ibu berangkat ke Tanah Suci, ya. Karena sebagai pengobat rindu kepada Rasulullah, ya, kita ke Madinah, bertemu makam Rasulullah, juga sebagai pahala yang besar. Sekali sholat di Masjidil Haram itu berapa, Pak? 100.000 kali lipat pahalanya. Kata Rasulullah, sholatu fil masjidi, sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali lipat, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. 100.000 itu berapa, Pak, perbandingannya? Kalau Bapak sholat di sini sehari 5 kali, setahun 365 hari. 365 hari dikali 5 baru 1825. Sementara butuh berapa tahun? 1825 itu butuh 55 tahun untuk bisa menyaingi 100.000. Artinya bapak-bapak yang sholat di sini 55 tahun dengan orang yang sekali sholat di Masjidil Haram pahalanya sama, Pak. Ya, pahalanya sama. Jadi, ya, niatkan untuk ke sana, ya, niatkan untuk ke sana. Ya, mudah-mudahan nanti Allah berikan rezeki untuk semuanya bisa ke sana. Ya, Amin. Insya Allah kita juga ada program gratis umrohnya, Pak. Mau, Pak, yang gratis? Pak, Mau, ya? tanya nih gratis. Nah, mau, ya? Sebenarnya Bapak dan Ibu, umroh itu gratis. Yang bayar itu apa? Fasilitasnya, ya, pesawatnya, hotelnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau umroh yang gratis, nanti yang jamaah saya naik pesawat, Ibu jalan kaki. Ya, nggak beli fasilitasnya, ya. Sementara kalau tawaf, sa'i dan tahallulnya itu semuanya gratis. Jadi ibadahnya gratis. Yang bayar fasilitasnya. Nah, kembali lagi kita ke bahasan kita, ya. Sampai jam berapa, Pak? Setengah 10 aja, ya. 12, Pak. Sampai jam 12. Tidak apa-apa, Pak, ya. Bapak-bapak silakan sini sampai jam 12, saya setengah 10 pulang, ya. Secara lama-lama, ya. Nah, jadi kembali lagi, jadi yang membahagiakan kita itu apa sih, Pak? Kalau kita katakan jabatan membuat kita bahagia, ternyata ada orang-orang yang di atas sana memiliki jabatan tapi tidak bahagia. Tapi tanda kutip tidak semua yang memiliki jabatan tinggi itu tidak bahagia, Pak, ya. Ada mereka yang bahagia dengan jabatannya yang tinggi. Ada mereka yang bahagia dengan kekayaannya, ya. Ada mereka yang bahagia dengan kekayaannya.
Tapi yang kita perlu garis bawahi, menurut kita jabatan yang tinggi, harta kekayaan yang banyak, itulah sumber kebahagiaan kita. Tetapi kita lihat ya, banyak orang-orang yang kaya tapi tidak bahagia. Ya. Siapa lagi contohnya Bu yang lagi viral sekarang? Sambo. Oh, Sambo sudah. Bilar. Lesti, ya, itu nggak tahu semua. Ya. Lesti, ya. Nah, nggak tahu ya. Hartonya apa Bu? Kemarin baru beli kapal pesiar itu 38 miliar. Ya, kapal pesiar 38 miliar. Itu beli kapalnya Bu, belum yang simpanan duitnya. Tapi ternyata apa? Ya, KDRT, kena banting. Ya. Ibu-ibu ada yang kena banting? Tidak kan? Nah, artinya apa? Ya ibu-ibu bisa lebih bahagia walaupun mungkin belum megang uang 1 miliar. Ya, mungkin cuma 1 juta ataupun berapa, tapi alhamdulillah ibu tidak kena banting. Ya, artinya apa? Ya, artinya apa? Ya, artinya kita bisa bahagia walaupun tidak memiliki miliaran-miliaran. Nah, lalu di mana sih letak kebahagiaan yang selama ini kita cari, kita inginkan? Ya, maka itu yang penting yang pertama itu kita berilmu. Ya. Kita berilmu ya, karena ilmu inilah yang akan membuat kita bahagia. Ilmu inilah yang akan membuat kita bahagia ya. Ilmu ini luas. Ada ilmu untuk dunia, ada ilmu untuk akhirat ya. Ilmu untuk dunia dan ilmu untuk akhirat ya. Nah, kalau ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Ingin bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu ya. Maka orang-orang yang berilmu itu cerdas ya. Jadi secara umum ada 4 manusia yang dalam kedudukannya berilmu dan berharta ya. Orang yang pertama, Allah berikan harta dan ilmu. Orang yang Allah berikan harta dan ilmu, orang ini bahagia. Kenapa? Karena harta dan ilmunya dia gunakan untuk agama Allah. Sementara orang yang kedua ada ilmu tapi nggak punya harta. Ada ilmu tapi nggak punya harta. Nah, tapi karena dia berilmu, dia bisa menyamai apa yang dilakukan orang pertama, walaupun dia tidak punya harta. Bagaimana caranya Pak? Caranya itu berniat, ya, berniat. Jadi ketika mungkin kita itu belum ada uang, kita nengok ada orang yang beruang bersedekah, niatkan, ya Allah, kalau aku juga punya uang 1 juta, aku pengen seperti Bapak itu menyumbang ke masjid. Dapat pahalanya? Dapat, walaupun belum nyumbang. Ya, tapi yang namanya niat pas ada duit nyumbang niat Pak. Ya, jangan niat bayar pada ada duit tidak nyumbang, itu bukan niat. Ya, yang dimaksud niat itu memang betul-betul keinginan. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu didasarkan apa yang diniatkan. Jadi Bapak dan Ibu, setiap hari usahakan punya niat baik. Kenapa? Karena tercatat sebagai pahala. Barang siapa yang sebelum tidurnya berniat bangun malam, maka sudah tercatat sholat malam ya. Ya. Jadi sebelum tidur itu niatkan, ya Allah, aku tidur ini ingin bangun kelak lebih awal dan ingin sholat malam. Tertidur tercatat pahala sholat malamnya. Ya, jadi jangan meremehkan niat. Berniatlah, ya, berniatlah untuk berbuat kebaikan karena niat baik ini Allah langsung catat sebagai pahala. Ya, yang pergi umroh ataupun haji ketika mungkin di makamnya Hamzah, ya, Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, niatkan, ya Allah, seandainya aku hidup di zaman Rasulullah, aku ingin seperti Hamzah, ya, melawan orang-orang kafir, ya, untuk menegakkan agama Allah. Niatkan, dapat pahalanya seperti pahala Hamzah. Nah, ini orang yang kedua tadi Pak. Artinya kalau dia punya ilmu, tidak punya harta, dia mampu bisa menandingi orang-orang yang memiliki harta dengan niat baiknya. Maka
setiap hari usahakan kita punya niat baik. Ya, usahakan kita punya niat baik. Ya, insya Allah dengan niat itu akan tercatat. Yang ketiga, orang yang orang yang diberikan ilmu, ya, kebalikannya orang yang tidak diberikan ilmu tapi diberikan harta. Ya. Saya ulangi, yang ketiga ini orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Akhirnya apa? Hartanya dia gunakan untuk maksiat, kesana kesini, habis-habis saja Pak. Ya, habis-habis saja tanpa adanya simpanan untuk dia di akhirat. Ya. Ada kita tengok orang-orang kok maju terus usahanya, sholat tidak pernah, ya, ini tidak pernah, berbuat baik tidak, tapi maju terus usahanya, orangnya kayu terus. Nah, mungkin ada orang yang ketiga seperti itu, yang Allah berikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Akhirnya apa? Habis-habis saja. Ya, untuk dunianya dan tidak bermanfaat untuk akhirat. Yang keempat, orang yang tidak diberikan harta juga tidak diberikan ilmu. Nah, orang yang tidak diberikan harta dan juga tidak diberikan ilmu, ini yang paling, ya. Lah mungkin maaf ngomong miskin, susah hidupnya, jauh juga dari agamanya. Ya, tidak bahagia di dunia, tidak juga bahagia di akhirat. Nah, yang parahnya orang seperti ini apa? Tidak ada duit, tapi cita-citanya niatnya jelek. Ya Allah, kalau aku punya duit, aku pengen pergi ke kafe-kafe di situ. Ya, nggak ada duit, dapat usul, ya. Nah, ini yang nanggung, ya. Nah, ini orang yang keempat, yang betul-betul merugi. Ya, sudah susah di dunia, dan susah pula di akhirat. Maka, mungkin kita titik beratkan di orang yang kedua. Yaitu apa? Orang yang tidak punya harta tapi punya ilmu. Dia mampu bahagia. Ya. Artinya orang-orang yang berilmu itu bahagia. Ya. Contoh lagi Pak, orang yang berilmu. Kita doakan saudara-saudara kita itu dengan doa yang bagus. Kenapa? Karena ya, doa itu pada dasarnya untuk kita sendiri. Doa kepada saudara kita itu untuk diri kita sendiri. Karena apa? Ada malaikat yang mengaminkan doa kita. Ada malaikat, ya. Apa kata malaikat itu? Dan untukmu juga, dan untukmu juga. Itu kata malaikat ketika kita mendoakan saudara kita, ya. Jadi kalau kita itu doanya jahat sama saudara kita, ya Allah rugikan usahanya, biarlah dia bangkrut. Apa kata malaikat? Dan untukmu juga, untukmu juga. Makanya usaha kita bangkrut. Ya, kenapa? Karena doa kita itu belum tentu diijabah Allah, sementara doa malaikat, bisa jadi diijabah oleh Allah. Jadi doakan saudara kita itu dengan doa yang bagus. Ya Allah, lancarkan usaha saudara kami. Apa kata malaikat? Dan untukmu juga, dan untukmu juga. Lancar usaha kita, Pak. Ya, jadi jangan ya lagi kesel sama orang. Mati atau bermobil, ya, saya juga, dan kamu juga. Jadi mulai sekarang ketika berdoa untuk saudara kita, ayo kita doakan dengan doa yang baik, ya, doa yang baik. Ya. Jadi bahagia kita memiliki ilmu itu luar biasa, ya. Dengan berilmu akan membuat kita bahagia. Maka datangi majelis-majelis ilmu. Sebelum datang, ya, niatkan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berniat menuntut ilmu untuk mencari ridha Allah. Salah seorang sahabat yang sangat kita kenal yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini biasa dipanggil dengan bayangan Rasulullah. Bayangan Rasulullah. Kenapa dia disebut bayangan Rasulullah? Karena di mana Rasulullah mengajarkan majelis ilmu, Abu Hurairah itu ada. Di mana Rasulullah mengajar, Abu Hurairah ada. Maka itu Abu Hurairah itu biasa disebut bayangan Rasulullah. Di mana ada Rasulullah mengisi pengajian, di situ pasti ada Abu Hurairah. Ya. Tapi tahu tidak Bapak dan Ibu, ya, nama yang kita kenal periwayat hadis yang paling banyak Abu Hurairah itu biasa, ya. Di pinggangnya itu ada kain diikat di perutnya. Kenapa?
Karena Abu Hurairah ini ya lebih takut kehilangan majelis Rasulullah daripada takut kehilangan makanannya. Artinya apa? Dia biasa tidak makan demi mendengar ceramahnya Rasulullah. Karena baginya ilmu itu lebih penting daripada makanan. Maka itu Abu Hurairah itu sering mengikat kain di perutnya dalam rangka menahan laparnya, Pak. Menahan laparnya. Dia lebih menahan lapar daripada tidak mendengar ceramah Rasulullah. Sering juga dalam hadis itu Abu Hurairah itu pingsan. Ya, kenapa? Karena saking ingin mendengarkan ceramah Rasulullah SAW. Ya, tapi namanya abadi, perjuangan beliau sampai saat ini kita ketika membaca hadis ya dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Abu Hurairah. Karena dia selalu mengikuti majelis-majelis Rasulullah. Itu sekarang enak ya. Alhamdulillah dia dapat teh, ya, dapat kopi. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Maksud saya itu mari ya kita semangat untuk menuntut ilmu untuk kebahagiaan kita. Ya, karena tidak mungkin orang itu akan bahagia tanpa dia memiliki ilmu. Tidak cukup dengan jabatan yang tinggi, tidak cukup dengan harta yang banyak. Kalau jabatan dan harta tidak disertai ilmu, maka tidak akan bahagia. Apalagi tidak punya jabatan, tidak punya harta, tidak pula punya ilmu. Nah, itu susah, ya. Nah, kalau kita berilmu, salah satunya yang membuat kita juga bahagia dengan ilmu kita adalah bersyukur. Ya. Bersyukur itu mampu membuat kita bahagia. Ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi barang siapa yang kufur, ingatlah azabku sangat pedih. Ya, azabku sangat pedih. Jadi mari kita terus bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita agar menambah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ya, tapi kalau kita kufur, ya, ingat kata Allah azabku sangat pedih. Ya. Cara bersyukur banyak. Ya, masalul lazi la yunfikun. Ya, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan balas 7 apa Pak? 700 kali lipat. Ya, kalau uraiannya itu 7 tangkai, setiap tangkai itu berbuah 100, ya 100 kali 7 berapa Bu? 700, ya 700 kali lipat. Tapi ingat, balasan dari Allah tidak hanya semuanya uang. Balasan dari Allah itu bisa jadi, ya bisa jadi kesehatan, itu rezeki. Ya. Kerukunan dalam rumah tangga itu rezeki. Ya. Istri yang soleha itu rezeki. Ya. Istri itu rezeki tidak Pak? Rezeki. Lebih banyak istri banyak rezeki berarti Pak? Ya. Kata Bapak tadi istri rezeki, banyak istri banyak rezeki. Nah, ya. Istri yang soleha, ya. Istri yang soleha itu rezeki. Ya. Suami yang soleh juga ibu-ibu adalah rezeki. Betapa banyak di luar sana suami ya pusing kepalanya karena apa? Dibuat istrinya. Ya. Demikian juga sebaliknya, banyak istri di luar sana yang merana gara-gara suaminya. Maka memiliki suami yang soleh, memiliki istri yang soleha itu adalah rezeki, Pak. Maka kita harus syukuri, ya syukuri, bersyukur, ya. Syukuri, insyaallah akan ditambah kita tingkatnya, ya, dan tambah jumlahnya. Nah, jadi itu. Jadi tema kita itu kebahagiaan, ya. Selanjutnya, ya, kebahagiaan terkhusus di akhirat, ya. Kita harus berilmu juga, ya, berilmu. Di antaranya amal yang pertama kali nanti dihisab di akhirat adalah sholat kita. Innal awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamati as-shalah. Sungguh amal yang pertama kali dihisab nanti di akhirat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, baik pula amalan yang lainnya. Kalau sholatnya buruk,
buruk pula amalan yang lainnya. Jadi jangan tinggalkan sholat wajib kita, sholat 5 waktu. Ya. Kalau bisa ditambah lagi sholat sunnah rawatib. Kenapa? Fungsi sholat sunnah ini menyempurnakan sholat wajib. Maksud menyempurnakan, mungkin ada kekeliruan, kesalahan dalam sholat wajib yang kurang, maka ditutupi dengan sholat sunnah. Jadi ibadah dalam Islam ini ada wajib, ada pengiringnya yang sunnah. Ya. Contoh lagi puasa Ramadan yang wajib, ada pengiringnya apa? Puasa Syawal. Ya. Itu untuk menyempurnakannya. Ya. Jadi puasa Ramadan tambah lagi puasa Syawal. Ya. Itu untuk menyempurnakannya. Sholat wajib ditambah lagi sholat rawatib untuk menyempurnakannya. Karena fungsi dari sholat sunnah menyempurnakan sholat-sholat wajib. Nah, jadi kalau kita ingin bahagia di akhirat nanti, jangan tinggalkan sholat wajib. Jangan tinggalkan sholat wajib. Pak Ustaz, saya belum bersih, saya belum suci. Jangan tinggalkan sholat. Ya, jangan tinggalkan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat inilah yang akan mencegah kemaksiatan kita. Tapi kalau kita nunggu bersih baru sholat, nunggu suci baru sholat, maka tidak akan kita ini sempurna. Ya, kita ini bukan makhluk yang sempurna. Yang sempurna itu hanya ada 4, seperti yang sering saya bilang. Yang pertama, malaikat. Yang kedua, Nabi dan Rasul. Yang ketiga, anak kecil. Yang keempat, orang gila. Ini yang sempurna, tidak ada dosa. Kalau bapak dan ibu merasa, Pak Ustadz, saya ini orang yang tidak ada dosa, berarti masuk 4 golongan ini. Ya. Golongan pertama apa? Malaikat. Ya. Buka surat Al-Mursalat, itu tentang malaikat. Ya, juz ke-29, surat ke-76. 77, ya. 77 bukan, Pak? 67 Al-Mulk, ya, 77. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati dhikra uzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi fa idzan nujumu tumisat wa idzas samaa'u furijat wa idzal jibalu nusibat wa idzar rusulu uqitat, dan seterusnya. Ya, itu tentang malaikat. Malaikat itu bersayap. Jadi kalau bapak dan ibu merasa suci, mungkin masuk golongan yang pertama ini malaikat. Ya, saya tengok tapi bapak-bapak tidak ada yang bersayap, berarti bukan masuk golongan ini. Tenang, masih ada 3 kesempatan lagi. Ya. Masih merasa suci, masuk golongan yang kedua, Nabi dan Rasul. Ya, Nabi dan Rasul. Ya, tapi dalam surat Ali Imran ayat 144, Nabi dan Rasul yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum, dan seterusnya. Ya, itu Pak Seri, jadi yang baca Quran luar biasa ya. Itu cadangannya itu sebagus itu ya, apalagi yang pemain utamanya ya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Nah, jadi Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Jadi kalau kita merasa kita ini orang yang sempurna, tidak ada dosa, berarti lewat, karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir dan juga Rasul yang terakhir. Masih merasa suci, masuk golongan yang ketiga, anak kecil ya, anak kecil. Ada yang belum tumbuh giginya, di sini banyak mawar ini, ya, yang belum tumbuh gigi, ya. Nah itu, tapi bukan belum tumbuh gigi, habis, ya, habis giginya. Nah, berarti tidak tergolong anak kecil, masih merasa suci,
malaikat bukan, nabi dan rasul bukan, anak kecil bukan, nah itulah orang gilo, ya, orang gilo. Jadi kalau rasul, Pak Ustadz, saya ini orang suci, ya ayolah kamu tuh orang gilo, ya. Mau undang penceramah, Pak Zul, tahun bulan depan, tolong cari ke Ustadz yang tidak ada dosa, Ustadz yang sempurna, cari orang gilo di pasar, Pak Zul, ya. Nah, jadi seperti itu yang nggak ada dosa, ya, itu yang nggak ada dosa. Ya. Maka kalau kita manusia biasa, pastilah kita ini memiliki dosa dan kesalahan. Maka jangan tinggalkan sholat, ya, tapi sholatlah dulu. Insya Allah dengan sholat ini akan mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya, keji dan mungkar. Nah, terus berilmu, belajar, ya. Belajar sudah mengerti sholat itu adalah hal yang utama, jangan lagi tinggalkan sholat. Ya, kenapa banyak orang-orang ketika Ramadan fokus sama puasanya, ya, lupa dengan kewajiban sholatnya. Ya. Jadi seperti kata ulama itu seperti membawa air dalam ember yang bocor. Ember itu ibarat sholatnya, puasa itu ibarat airnya. Mau kita isi amalan apapun, kalau embernya bocor, maka amalan tersebut akan tumpah. Ya, maka itu 5 waktu jangan lagi ditinggalkan. Ya, kita punya anak usia 7 tahun, Rasulullah sudah kabarkan, muru auladakum bisolah, perintahkan anak-anak kalian yang berusia 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Usianya 7 tahun, 10 tahun, asyri sinin, wadribuhu, dan boleh dipukul anak-anak itu ketika berusia 10 tahun belum sholat. Nah, 10 tahun boleh dipukul, tapi dengan catatan pukulan yang tidak membekas. Nah, itu kewajiban kita, ya. 7 tahun diperintahkan sholat, 10 tahun boleh kita pukul kalau anak-anak kita tidak sholat. Begitu pentingnya sholat. Sampai dalam juz ke-29 surat ke-74 Allah mengancam orang-orang yang tidak sholat dengan menyiapkan sebuah neraka, yang neraka ini bernama neraka Sakor. Neraka Sakor. Ya. In hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubki wa la tazar لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة dan seterusnya, ya. Sebuah neraka yang Allah siapkan untuk orang-orang yang melalaikan sholat 5 waktu, ya. Ini Al-Quran yang berbicara, kitab suci yang kita yakini yang menyampaikan kepada kita. Saya hanya menyampaikan. Jadi jangan sampai Pak Ustadz itu ya nakut-nakuti. Enggak, Pak. Bukalah Bapak di Al-Quran, ya. Juz ke-29 surat ke-74 surat Al-Mudassir. Itu tentang orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, adapun kami hanya menyampaikan saja, mengingatkan baik kepada bapak-bapak, ibu-ibu, terutama bagi kami sendiri, ya. Terutama bagi kami sendiri, karena ada orang juga yang ngajak sholat dia sendiri tidak sholat, ya. Ngajak sedekah dia sendiri tidak sedekah, ya. Ada juga yang seperti itu. Maka itu untuk kebahagiaan kita di akhirat nanti, jangan tinggalkan sholat, ya. Berilmu lagi tentang sholatnya. Contoh apa kata Rasulullah, illa sujud, tidak ada sujud kalau hidung itu tidak menempel, ya. Jadi setelah kita tahu sholat ini adalah kewajiban, kita pelajari fikih-fikih sholatnya. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, maka kata Rasulullah, ketika kita sujud, letakkan 7 anggota tubuh, ya. Di antaranya yang pertama kata Rasulullah, ya, dia menunjuk hidung dan kening, ya, hidung dan kening. Nah, ini yang pertama. Yang kedua dan ketiga, 2 telapak tangan. 4, 5 apa ini? Lutut, dengkul. Nah, apa yang ininya Pak? Dengkul, ya. Dengkulnya, dengkul kanan dan kiri.
yang ke-6 dan 7 jari kaki kanan dan jari kaki kiri. Itu yang harus menempel di tempat sujud. Nah, yang paling rawan adalah hidung. Kadang ada beberapa orang ketika sujud hanya menempelkan dahinya lalu mengangkat hidungnya. Ya. Sementara kata Rasulullah, illa sujud, tidak ada sujud kalau hidung kita itu tidak menempel di lantai. Jadi ketika sujud pastikan hidung bapak dan ibu nempel di lantai. Pak Ustaz, hidung kami pesek, bapak tekan-tekan aja. Ya, satu-satu. Ya, nah, itu. Ya. Betul, ya. Tumak ninahnya jangan terburu-buru, ya. Dari sikap berdiri ke ruku ke iktidal. Nah, yang paling rawan ini ketika iktidal biasanya, ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau yang pendek subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, boleh ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini harus sempurna, berdiri tegak lurus dulu. Jadi jangan sampai memantul, ya, bertang-tang, jangan seperti kita memantul ayam, kata Rasulullah, ya. Berdiri betul, ya. Rabbana lakal hamd, boleh, atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sempurnakan bacaan itu, baru sujud, ya. Kadang orang itu apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, sambil badannya bergerak. Harusnya ini betul-betul tegak lurus, ya. Jadi itu tumakninah, menyempurnakan dan tenang, diberi jeda di setiap gerakan-gerakannya. Nah, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, yang mampu membuat kita bahagia adalah dengan berilmu, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun harta kita tidak terlalu banyak, tetapi kita berilmu, kita bisa menyamai ibadahnya orang-orang yang memiliki harta yang banyak, ya. Kita lihat ada orang yang nyumbang ke masjid 10 juta, niat, ya Allah, kalau saya pengen, saya punya uang 2 juta, saya juga pengen nyumbang ke masjid, sudah dapat pahalanya, mampu menyayangi orang-orang yang memiliki harta, ya. Pengorbanan sahabat-sahabat, kita niatkan, ya Allah, kalau saya hidup di zaman Rasulullah, saya juga pengen seperti ini, saya juga pengen seperti itu. Kita juga dapat pahala sebagaimana yang dilakukan sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi berniat baiklah, ya. Niat baik, insya Allah akan dicatat pahalanya sebagaimana ketika kita melakukannya, ya. Jangan tinggalkan sholat juga untuk kebahagiaan kita, dan juga jangan tinggalkan majelis-majelis ilmu. Terus belajar dan belajar, ya, karena kita manusia terus, ya, belajar, semakin kita ini merasa bodoh, ya. Saya belajar terus, Pak. Ya, kemarin ada ustaz lulusan Madinah datang ke Linggau, saya ke Linggau, ya, untuk menuntut ilmu, ya. Terus pokoknya pengen, ya. Rasanya semakin kita belajar, semakin kita ini merasa bodoh, karena ilmu ini sangat-sangat luas, ya, sangat-sangat luas. Tapi itulah kebahagiaan kita sebagaimana sahabat, ya, dulu dan juga Rasulullah ketika sholat apa yang diminta, Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, mereka tidak minta harta, mereka tidak minta jabatan, tapi mereka minta jalan yang lurus. Ya. Jalan yang lurus ini bagaimana menempuhnya? Dengan ilmu. Kita harus berilmu, ya. Kita harus berilmu. Nanti setelah kita meninggal, kita masuk ke alam barzah. Setelah dari alam barzah, proses pemberian syafaat, ada yang ke telaga Al-Kausar dan lain sebagainya. Masuk lagi kita ke fase selanjutnya, yaumil hisab, masuk lagi ke yaumil mizan, ya, masuk lagi ke depan siratal mustaqim. Nah, di sanalah nanti ada yang masuk surga, ada yang langsung nyemplung ke neraka, ya. Ada yang berjalan seperti kilat, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang tidak sampai, ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan di dunia dalam kebaikan, juga nanti dikumpulkan di akhirat bersama-sama di tempat yang baik, surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, itu saja, ya, 9:30. Sebelum saya tutup, ini saya ada yang mengganjal ini Pak Zul, ya, karena dulu saya pernah menyampaikan
masalah akikah ya. Kalau masih ingat, akikah itu harus dengan kambing karena sebagaimana yang saya pelajari dulu ya dalam kitab sunnah juga sebagaimana hadis Rasulullah la yadurukum zukurna aw inasa, bahwasanya akikah itu dengan kambing ya. Untuk anak laki-laki 2 ekor, untuk anak perempuan 1 ekor ya. Lalu ya ada ikhtilaf para ulama selanjutnya ternyata Pak ya, ada ikhtilaf para ulama tentang boleh tidaknya diganti dengan sapi ya. Ternyata ada beberapa ulama yang memperbolehkan, walaupun ada juga beberapa ulama yang tidak memperbolehkan diganti dengan sapi. Tapi pada intinya boleh atau tidak, menurut ulama sebagian boleh diganti dengan sapi selama memang ada manfaatnya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih aman, yang lebih aman yaitu dengan kambing karena tidak ada perselisihan ulama ya. Dan mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah kambing karena sebagaimana hadis Rasulullah ya, ma'al ghulami akikah, barang siapa yang terlahir dan akikah maka dipotong kambingnya ya. Anil ghulami syatani, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, wa anil unsa 1, dan untuk anak perempuan 1 ya. Jadi intinya kalau lebih baik adalah kambing ya. Yang lebih baik juga kambing karena tidak berselisih pendapat ulama. Tapi kembali lagi, kalau boleh atau tidaknya sapi tetap boleh menurut ijma para ulama ya. Jadi itu, jadi boleh ya Pak ya. Itu saja ya, karena itu kemarin cukup mengganjal dan baru tersampaikan sekarang ya. Jadi kita terus menuntut ilmu agar tahu tadi sebagaimana ihdinas siratal mustaqim, agar kita tahu panduan agama kita ini ya. Setiap orang memiliki kelebihan dalam bidangnya masing-masing ya. Jadi ilmu agama ini luas, tidak semuanya bisa saya miliki ya. Ada yang ahlinya di bidang Al-Quran hafalannya, ada yang ahlinya di bidang hadis, ada yang ahlinya di bidang ini ya. Kapak dapat menebang pohon, tapi silet tidak bisa menebang pohon. Demikian juga sebaliknya ya. Silet mampu memotong kertas dengan sangat tajam, sementara kapak tidak bisa memotong dengan setajam silet. Setiap kita memiliki karakter kita masing-masing ya. Ada di antara kita ini yang ahli sedekah, ada. Mungkin dengan jalan itu yang akan memberatkan timbangan Bapak Ibu untuk masuk ke dalam surga. Tapi tidak semuanya ahli sedekah. Ada yang ahli membaca Al-Quran ya. Ada juga ahli dalam menyampaikan tausiah, ceramah. Tidak semuanya bisa Pak ya. Hanya beberapa orang. Mungkin Bapak Ustadz, saya ini belajar dari pagi, dari kecil sampai tua, pengennya belajar ceramah, tapi tidak bisa ya. Mungkin lain bidangnya ya, karena tidak semua orang itu mungkin bisa. Kalau kita semua bisa ceramah, siapa nak dengar saya lagi ya? Itu saling oke gitu ya Pak. Nah, artinya kita semua memiliki keahlian di bidang kita masing-masing. Tidak usah minder ya, tidak usah minder ya. Tidak usah minder. Seperti saya suruh jahit, bisa saya Pak ya. Suruh jahit udah pir, wah yang ahlinya gitu kan ya. Ada yang ahlinya buat lontong ini ya, sate padang, salah luak. Nah, saya tidak bisa, saya bisa jadi luak ya. Nah, salah luak ya. Salah luak ya. Salah lauk ya. Ya. Nah, itu ya. Nah, artinya kita semua memiliki keahlian tersendiri untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka manfaatkan keahlian Bapak dan Ibu sekalian. Dengan jalan itulah yang akan memasukkan kita ke surga. Bagaimana Bilal bin Rabah menjaga wudhunya, Utsman bin Affan terkenal dengan sedekahnya, ya. Umar bin Khattab terkenal dengan keberaniannya, ya, membantu agama Allah. Banyak karakter-karakter sendiri, ya, untuk memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Kita juga seperti itu dengan karakter kita, jadikan itu untuk bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja. Terima kasih atas undangannya. Semoga bermanfaat baik bagi Bapak dan Ibu, terutama juga bagi kami sendiri. Kami tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustaz. 1 jam bersama kita telah mendapat ilmu yang sangat bermanfaat. Kita masuki acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Januari. Kami bersilakan. belum ada aku. Nggak sampai di belakang ada. Wah, berbelok kiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama bermohon dan bermunajat sejenak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Bapak Ustaz tadi, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nawaitul khairil akhirati nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fil barri wal bahri kullihim ajma'in asyhadu lillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lidamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat wa anta khairur rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al majlisana majlisan hasanah wa la taj'al fi majlisina majlisan su'an. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa syaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kata Januari yang telah membaca doa. Dengan berarti baca doa tadi maka sesudah acara kita dan kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.